tidur, dan karena halaman rumah itu terbuka, ya mudah bagi tentara Cakrawirawa yang menculik itu masuk. Jadi mereka tidak hanya mengetok pintu depan, tetapi juga masuk sampai ke dalam dan masuk dari belakang. Oh, jadi dari depan dan belakang nih Bu pada malam itu. Jadi boleh dikatakan kami sudah terkepung. Begitu saya kunci ngecek itu ini, saya mundur, bayonet masuk. Dan disitulah waktu itu yang kami dengar hanyalah bantingan barang pecah dan semuanya itu sepatu boot tentara tuh terdengar itu botol yang berisi sirup itu pecah karena ya semua dihancurkan, dan kemudian sirupnya itu tercecer di lantai. Waktu saya keluar saya lihat itu, saya pikir itu darah. Oh, itu bercerakan di lantai itu, bercak-bercak merah itu Bu? Iya, itu. Kembali lagi bersama gue Fajar Tiat, kali ini di segmen DIMJ. Ini segmen lain dari RJL yang sebetulnya udah lama juga ada di tahun-tahun sebelumnya tuh kita udah bikin. Makanya kalau para lang RJL Saset ngikutin RJL dari lama, ya pasti udah tahu segmen ini. Nah, buat yang baru ngikutin, kalian bisa lihat video-video sebelumnya ada di sini. Banyak mungkin yang mengetahui peristiwa G30 SPKI lewat internet, film, atau media-media lain. Tapi pernah nggak kita berpikir dari sisi keluarga yang mengalami secara langsung peristiwa kelam tahun 65? Pasti nggak mudah untuk melewati hari-hari setelah peristiwa tersebut. Nah, makanya penting juga bagi kita untuk menyelami makna dan pengorbanan dari peristiwa G30 SPKI. Hari ini gue kedatangan narasumber keluarga dari pahlawan revolusi, Ibu Nani, anak dari Jenderal Sutoyo. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih Bu sudah mau datang ke RJL 5. Sama. Ini kalau di UI ternyata fakultas kita tetanggaan ya Bu. Sehat-sehat selalu ya Bu. Ya. Oke, kita langsung aja mungkin Bu. Ya. Bu Nani hidup di era Orde Lama. Waktu itu sudah remaja. Boleh diceritakan nggak Bu, kehidupan di era Bung Karno itu seperti apa ya yang Ibu rasakan? Ya, mungkin itu sekitar antara tahun 1960 sampai 1965 ya kejadian itu. Yang saya ingat betul adalah bahwa tahun 62 Asian Games itu terselenggarakan itu suatu peristiwa yang cukup besar, dan itu juga untuk menjelang Asian Games itu adalah pertama kali muncul TV hitam putih gitu. Jadi perubahan yang demikian itu sangat dirasakan. Jalan Jenderal Sudirman, Tugu Selamat Datang, Hotel Indonesia itu dibangun untuk menyambut itu. Juga kompleks perumahan Pejompongan, di mana pada waktu itu dihuni oleh insinyur-insinyur Rusia yang membantu membangun Gelora Bung Karno. Gitu. Nah, setelah itu perubahan yang terjadi adalah peningkatan politik ya. Politik dalam negeri yang tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di dunia internasional. Itu Presiden Kennedy terbunuh. Terus kemudian dikotomi kiri kanan, dan kemudian kecenderungan dari politik
yang dikesankan oleh Bung Karno ketika itu lebih cenderung ke kiri. Dan kemudian pada waktu itu isu Singapura melepaskan diri dari Malaysia, terus timbul kemudian isu Ganyang Malaysia, jadi eskalasinya itu terasa gitu. Nah, tetapi juga di samping itu keadaan ekonomi juga sangat parah gitu. Saya masih ingat meskipun waktu itu ayah saya itu sudah menduduki jabatan yang boleh dikatakan tinggi ya, dengan pangkat kolonel gitu. Tapi pembagian ransum beras tentara itu jelek sekali. Masih tercampur dengan dan saya masih ingat betul kadang-kadang saya menemani asisten rumah tangga ya istilahnya sekarang itu ke pasar untuk tukar tambah dengan beras yang lebih bagus. Minyak tanah pun juga sulit. Inflasi 600%. Jadi kalau saya lagi melihat film G30 SPKI, yang saya sangat sayangkan adalah konteks sosial, ekonomi, politik ketika itu tidak tergambarkan. Karena dari situlah sebetulnya kita bisa merasakan eskalasi sosial psikologis itu. Istilah-istilah kabir, birokrat, 7 setan desa itu sudah mulai ini. Sementara di rumah sebetulnya kami juga sudah cukup terbuka karena Bapak itu berlangganan surat kabar Berita Yuda, Suluh Indonesia, Harian Rakyat, Indonesian Observer. Jadi situasi ketika itu kita bisa baca dari berbagai perspektif itu. Nah, ketika itu karena rumah kami itu hanya ada 2 kamar tidur, maka Bapak tuh berencana untuk membangun pavilion. Karena kami kan bertiga, kakak saya laki, kemudian saya anak kedua, kemudian adik saya laki. Perlu dong dipisahkan gitu kamar kami. Nah, untuk sementara pavilion dibangun, saya mengungsi in the cost ke rumah adiknya Bapak, tante, supaya juga dekat dengan sekolah sehingga bisa jalan. Nah, karena rumah sedang dibangun, ya pintu pagar dan sebagainya itu boleh dikatakan terbuka lebar lah, orang bisa bebas masuk. Entah kenapa pada malam itu saya kepingin pulang ke rumah gitu. Saya kepingin pulang ke rumah dan kemudian kalau tidak salah di Istora Senayan ketika itu ada rapat besar ya, di mana Bung Karno tuh pidato. Saya lupa itunya. Tetapi ketika saya pulang siang itu dari sekolah sampai di rumah, Bapak masih di kantor. Berarti sudah 30 September ini? Iya, 30 September. Jadi kemudian saya tidur siang, sore bangun, Bapak sudah siap-siap mau pergi lagi. Dan mengatakan, udah ya Nan, Papa, kita panggilnya Papa pergi. Itu adalah saat terakhir. Nah itu. Kemudian malamnya kami tidur dan karena halaman rumah itu terbuka, ya mudah bagi tentara Cakrawirawa yang menculik itu masuk. Jadi mereka tidak hanya mengetok pintu depan, tetapi juga masuk sampai ke dalam dan masuk dari belakang. Oh, jadi dari depan dan belakang nih Bu pada malam itu? Jadi boleh dikatakan kami sudah terkepung. Sekitar jam berapa itu Bu, masih ingat nggak? Wah, saya nggak tahu, saya ngeliat jam. Tengah malam ya? Enggak, 3:30. Oh, dini hari? Ya, menjelang subuh lah, itu 3:30, jam 3, jam 3:30. Bapak diminta untuk menghadap presiden itu. Terus kemudian nggak mau diambil. Nah, karena kamar tidur itu bertolak belakang, 2 di belakang. Terus ibu tuh membuka pintu yang menghubungkan antara kamar tidur orang tua dengan kami di situ. Cepat
kunci pintu yang lain karena dari kamar tidur kami ada 2 pintu. Satu menuju ke selasar yang menuju dapur, satu yang menuju ke ruang keluarga. Kakak saya menutup pintu, mengunci pintu yang ke dapur, saya yang ke ruang keluarga. Begitu saya kunci ngecak itu ini, saya mundur, bayonet masuk. Gitu. Berapa banyak yang masuk pasukan pada saat itu ke rumah? Iya, jadi dan disitulah waktu itu yang kami dengar hanyalah bantingan barang pecah dan semuanya itu sepatu boot tentara tuh itu terdengar itu. Setelah itu terus sunyi. Saya sempat menyembunyikan diri di bawah kolong tempat tidur. Maksudnya supaya kalau toh mereka masuk apa, ya supaya mereka jangan melihat bahwa ada orang lah di situ. Itu aja. Berarti Ibu sempat melihat pasukan itu atau hanya suaranya aja, Bu, saat itu? Suaranya aja, karena kita kan setelah mengunci pintu, kita nggak keluar dari kamar itu. Gitu. Berarti hanya ayah yang keluar ya? Itu. Oke. Dan setelah itu ya kami keluar, ya shock gitu ya, dan gemetar. Saya sempat shock dan katakanlah kehilangan keseimbangan karena gini, ibu saya itu suka membuat sirup sendiri gitu, rasa stroberi atau frambozen, warnanya merah. Itu botol yang berisi sirup itu pecah karena ya semua dihancurkan dan kemudian sirupnya itu tercecer di lantai. Waktu saya keluar saya lihat itu entah gimana. Nah ini adalah proses proses pikiran ya yang di dalam ini kalau menghadapi suatu kejutan atau yang trauma gitu. Saya pikir itu darah. Oh. Gitu. Itu bercarakan di lantai itu, bercak-bercak merah itu, Bu? Iya, itu. Tapi itu sirup. Oke. Itu. Situasi sangat mencekam saat itu. Ya, dan kalau menurut saya itu memang sangat terisolasi ya. Isolasinya itu begini, itu di luar dugaan. Dan orang-orang atau ini yang berada di luar itu, di luar wilayah yang terkena itu, nggak tahu ada apa. Ini terbukti bahwa ketika saya sama kakak adik dan kemudian ada tante itu berdiri di luar untuk melihat karena waktu itu juga jalanan sepi. Itu. Kemudian datang seorang teman naik sepeda. Nah teman ini rumahnya berdekatan, bertetangga dengan rumah Jenderal Suprapto, itu yang juga diculik gitu. Mereka berusaha untuk menelpon, tapi nggak bisa karena hubungan telekomunikasi itu diputus. Kemudian dia naik sepeda ke tempat kita, maksudnya mau tanya, ya saya ada apa ini gitu. Tapi ketika dia melihat kita dan kita juga bilang kita sendiri juga nggak tahu apa-apa, sudah dia kembali. Gitu. Apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober dan 2 Oktober bagi keluarga saat itu, Bu? Kejadiannya berarti 1 Oktober dini hari. Oke. Itu. Dan selama 1 hari itu ya kami berada dalam keadaan bingung. Tidak tahu apa yang terjadi, lalu ini apa sebetulnya, itu banyak. Nah, tapi terus kemudian ya seperti yang kita tahu keadaan terkendali gitu ya. Terus terkendali itu maksudnya gimana, Bu? Terkendali dalam arti kata Pak Harto sudah bisa mengendalikan diri jadi itu. Dan terus itu dari radio taunya, Bu, atau dari mana? Enggak. Kita belum ini, yang kita ketahui adalah bahwa ada serombongan tentara yang kemudian di pundaknya tempat ini tuh ada ini putih, kain putih.
Nah itu tandanya adalah ya mereka itu adalah ini apa namanya mencoba pita putih kalau nggak salah. Putih, itu. Nah itu datang itu untuk melihat. Ajudan Bapak sempat datang ya pagi kan gitu dan kaget melihat barang-barang gitu udah hancur. Tadinya pikirannya apa Bapak mabuk ya. Tapi setelah diceritakan ya nggak bisa apa-apa karena juga nggak tahu apa-apa. Itu tidak ada nggak ada informasi atau apa. Berarti bisa dibilang pada tanggal 1 Oktober siang malam hari dan 2 Oktober itu terjadi kebingungan situasi. Iya. Itu kita nggak tahu apa gitu. Dan saya lupa tanggal berapa gitu, tanggal 3 gitu kalau nggak salah. Ya setelah kedatangan rombongan tentara yang memakai apa namanya kain putih gitu. Kami mengungsi ke rumah kakak bapak di Kebayoran. Dari situlah kemudian ya setiap hari kami mendengarkan radio. Itu. Yang nomor 1 menjadi pertanyaan, apa yang terjadi pada jenderal-jenderal yang diculik itu? Sudah jelas di dalam hal ini Pak Yani, Pak Panjaitan, Pak Haryono sudah ditembak. Tapi bagaimana yang dalam hal ini dibawa hidup-hidup? Kemanakah mereka itu dibawa? Pertanyaannya itu. Baru kemudian dalam hal ini tanggal 4 malam kakak ayah saya itu dijemput oleh tentara, ternyata dibawa ke RSPAD untuk mengidentifikasi jenazah Bapak. Jadi disitulah 4 malam itu kami baru tahu bahwa Bapak itu sudah tidak ada. Itu. Informasi apa yang Ibu Nani dapatkan setelah para jenderal termasuk ayah dimakamkan? Saya tidak ingat ya informasi itu apa saja, hanya di dalam hal ini ya seperti yang kita ketahui sama, ada pengumuman Dewan Revolusi, ada apa namanya Dewan Jenderal, ada itu. Saya sendiri pribadi masih apa namanya masih shock karena apa yang kemudian diberitakan adalah tentang jenazah itu, tubuh para jenderal itu. Iya, gitu. iya. Karena kan di awal sempat beredar juga gitu awalnya kan, yang dari RRI kalau nggak salah ya, bahwa ada isu Dewan Jenderal itu ya. Itu Ibu juga mendengar pada saat itu ya, awalnya ya. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA. Dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan atau Mass Bertun pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober yang akan datang. Itu. Tapi saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Oke. Sebetulnya yang terus terang secara pribadi ya saya bertanyakan, kalau terjadi satu kudeta atau ya bisa dipahami ya bahwa kemudian yang diambil adalah pimpinan ya kan, Pak Yani, terus Pak Parman itu kan deputi terus. Pak Nasution. Ya. Tapi ayah saya apa? Kenapa dia diambil? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Beliau pangkatnya Brigadir Jenderal, Direktur Akademi Hukum Militer, Auditor Jenderal Angkatan Darat. Apa posisinya sampai harus diambil? Tetapi ketika kilas balik, ya saya nggak tahu ya, karena sejak awal karir Bapak itu ada di polisi militer yang berkaitan dengan disiplin,
yang disiplin apa aja lah, disiplin sikap, disiplin perilaku, tapi juga disiplin di dalam pengelolaan. Yang saya sering dengar, suka dengar, bukan sering dengar, itu adalah selama karir beliau itu beliau sering terlibat di dalam penertiban internal. Salah satu yang cukup menonjol, saya nggak tahu apakah Anda masih ingat atau ini Operasi Budi. Pemberantasan korupsi internal militer ya saat itu. Itu ayah saya. Oh. Gitu. Jadi dan itu cukup intens karena saya hanya ingat saya gini, rapat-rapat, terus kemudian itu sidak ya, sifatnya sidak, dan kemudian mereka yang tergabung di dalam tim itu 2 hari atau sehari sebelumnya itu dikumpulkan di daerah Puncak, terus pada pagi hari mereka turun sidak ini ya ke perusahaan-perusahaan apa tuh Tribakti, Pancabakti, apa ya waktu itu ya itu yang seingat saya itu. Ada lagi nggak yang ibu ketahui? Jadi kita mundur dulu sedikit ya sebelum nanti maju gitu ya. Pada Jenderal Sutoyo saat operasi pemberantasan korupsi itu, ada yang diceritakan nggak sama ayah saat itu? Enggak, beliau kalau itu membedakan. Tapi ibu mengetahui tentang hal itu ya? Ya, dan itu ada di bukunya Jenderal Haryo Kecik, jilid ketiga. Itu di situ diceritakan beliau sempat ngobrol dengan Bung Karno dan berbicara tentang isu-isu korupsi itu. Dan Pak Haryo Kecik, Bung Karno waktu itu siapa yang sedang dipikirkan, siapa yang bisa ditugaskan untuk memberantas itu. Saya tidak tahu ya, itu tahun berapa. Itu mesti dibaca lagi tuh bukunya. Tetapi kemudian Pak Haryo Kecik menyebut nama ayah saya. Di antaranya itu. Yang bisa dipegang. Memang ketika menjelang 1 Oktober 65 ini, memang ada isu sih yang saya dengar bahwa Bapak itu akan diangkat sebagai Jaksa Agung. Oh. Tetapi oleh karena Bung Karno nih? Iya sama Bung Karno. Dan itu SK-nya tinggal ditandatangani itu. Dan tetapi kemudian dibatalkan setelah isu Dewan Jenderal di mana nama Bapak itu ada di situ. Yang kemudian diganti oleh Jenderal Sutardio yang diangkat menjadi Jaksa Agung itu. Sebelum meletus kejadian 30 September, Bu, ada yang Ibu Nani pernah tahu nggak konflik antara Jenderal Sutoyo dengan PKI? Enggak, malah setahu saya Bapak tuh pernah memberikan satu pengarahan atau apa di hadapan Serikat Buruh Kereta Api Manggarai. Itu kan afiliasi dengan PKI. Iya, iya. Gak ada malah isu-isu itu ya? Enggak. Tapi isu penolakan angkatan kelima bersenjata itu, Ibu tahu? Ya saya tahu dari surat kabar. Dari dari surat kabar. Termasuk ayah yang menolak saat itu? Ya sebagai angkatan darat ya. Gitu. Tapi juga di dalam hal ini, saya juga masih ingat istri-istri tentara itu juga kemudian dilatih menjadi sukarelawati. Karena dan waktu itu sudah mulai muncul ini kan istilah wajib latih mahasiswa. Saya masih kena tuh masuk UI Walawa, latihan militer. Nah, untuk ibu-ibu perwira ini mereka dikumpulkan sekarang di Wisma Yani yang di Taman Suropati itu dan mendapatkan berbagai indoktrinasi, diantaranya Pak Ruslan Abdul Ghani, Manipol Usdek dan sebagainya. Terus kemudian latihan baris berbaris di Senayan gitu. Saya tahu itu karena saya suka di dalam hal ini ikut
di dalam truk untuk dengan panci-panci besar untuk ini minuman dan makanan kecil untuk setelah itu. Jadi memang sebelum kejadian 30 September sudah ada latihan-latihan itu juga gitu ya? Ada kala itu. Tapi Ibu sempat merasakan nggak gitu? Karena kan banyak juga nih yang bercerita bahwa memang sebelum kejadian itu situasi sangat tegang gitu. Situasi nasakom dalam arti ini ya. Ya itu kelihatan memang dari surat kabar gitu. Tapi kan Bung Karno kan pemersatu nasakom. Kelihatannya gimana kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya kelihatan sih di dalam hal ini ada semacam gejala perebutan power ya, influence itu. Ini bisa saya katakan setelah sekian lama ya, setelah saya belajar di universitas gitu. Jadi bukan pada saat itu. Pada saat itu hanya memang terasakan ketegangan itu. Tapi di dalam hal ini jangan lupa bahwa antara apa yang tadi disebut sebagai ketegangan di dalam negeri, tetapi juga jangan lupa itu juga tidak bisa lepas dan kemudian tercampur dengan ganyang Malaysia. Terus habis itu muncul juga dalam hal ini dokumen Gilchrist. Gitu. Jadi memang cukup bising. Oke. Ya memang situasi saat itu juga nggak bisa dilepaskan dari situasi global yang terjadi ya. Betul. Sedang terjadi perang dingin gitu. Ya. Nah kita mungkin lanjut lagi nih Bu ya. Setelah akhirnya para jenderal dimakamkan dan hari-hari berlalu, akhirnya kesimpulan apa yang didapat oleh keluarga pada saat itu Bu? Saya nggak bisa mengatasnamakan keluarga ya, itu. Karena seperti yang saya katakan, peristiwa itu memang shocking, mengejutkan, traumatis. Nah, meskipun sebagai keluarga kami mengalami hal yang sama, di tempat yang sama, waktu yang sama, tapi penghayatan dan dampak dari peristiwa traumatik itu akan selalu berbeda. Itu. Dan di dalam hal ini begini, seingat saya pada waktu itu memang PKI ini mau merebut gitu. Terus kemudian terjadi penangkapan kan terhadap beberapa orang petinggi menteri. Di situ saya kaget karena begini, tahun 50-an, pertengahan 50-an, kami itu hidup tempat tinggal di London karena bapak sebagai asisten atase militer di situ. Nah, rumah kami di London itu setiap minggu tuh selalu ramai oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di situ, kemudian delegasi, terus kemudian para perwira yang ditugas belajarkan dan sebagainya. Jadi sebagai anak dan waktu itu boleh dikatakan 7-8 tahun, kami sudah bergaul dengan berbagai macam orang dewasa dari berbagai macam latar belakang itu. Dan kalau bapak dan ibu sibuk ketika itu, mereka lah yang di dalam boleh dikatakan yang menjadi babysitter kami anak-anak, entah pengajak kita kemana dan sebagainya. Jadi hubungan kami itu cukup dekat. Nah, kembali lagi kepada 65 itu 65-66. Ketika kemudian saya baca bahwa di antara yang ditangkap atau yang dipenjarakan itu adalah orang-orang yang kami kenal ketika itu kejutan yang kedua. Sebagai seorang anak ya yang ketika itu punya kedekatan emosional dengan ini, tapi tiba-tiba mereka dikenai hukuman, tuduhan itu, lalu berpikir untuk seorang anak itu gimana? Kenapa melakukan ini?
Apa salah ASN? Tetapi ketika kemudian beberapa menteri itu kemudian ditangkap ini, saya berubah pikiran, oh ini politik. Dan itu pada waktu itu untuk saya itu it's too complicated untuk dipahami. Yes. Gitu. Bahkan mungkin sampai hari ini ya Bu. Terlalu banyak variabel sekali yang terjadi pada saat itu. Betul. Pasti sangat tidak mudah melewati hari-hari setelah peristiwa 65 ya. Tapi gimana caranya Ibu bisa mencoba menerima hal tersebut? Tentu tidak mudah ya. Tetapi dari sisi psikologis ini, di situ saya kemudian mulai menyadari ada bahwa semuanya itu tergantung dari diri kita. Nomor satu, dari majalah luar negeri yang Bapak berlangganan dan sudah bayar berapa tahun ke depan, diantaranya majalah perempuan. Salah satu kolom yang paling saya baca itu adalah kolom konsultasi psikologi. Karena itu berkaitan dengan kesehatan. Jadi, oh ini gini. Jadi sedikit banyaknya saya sudah menyadari bahwa saya perlu bantuan. Tetapi lingkungan bahkan masyarakat itu belum tahu, belum punya pengetahuan tentang apa itu trauma. Dari pengalaman saya selama ini, trauma itu baru menjadi populer, baru memasyarakat ketika bom Bali dan tsunami Aceh. Oke. Bahkan pada tahun 2000, setelah saya pulang dari Leuven, ketemu sejumlah eksil, dan itu adalah self disclosure saya yang pertama ya. Kemudian saya pulang, teman-teman di fakultas ngomong kok di luar negeri, di antara kita kok enggak gitu ya. Sudah saya ngomong ini. Kemudian di beberapa kelompok, saya terkejut ketika saya membicarakan self disclosure saya ini. Ada yang kemudian satu pertanyaan yang timbul, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kamu melalui ini semua gitu. Tapi kenapa harus dikaitkan dengan politik? Saya speechless. Ini gimana ya? Harus saya jawab. Itu. Dan saya menyadari, dan kalau ketemu dengan orang-orang itu, aduh sudahlah, ini bapakmu wis nang surga gitu. Iya, saya tahu mati syahid di surga, tapi kita ini loh. Melanjutkan kehidupan bagaimana? Iya. Dalam bayang-bayang trauma itu. Dan itu trauma itu. Dan itu mempengaruhi itu banyak hal. Dan ya, saya sangat bersyukur bahwa ketika masih sekolah dasar, Bapak memanggil ini perwira junior staffnya itu untuk mengajarkan kami agama Islam, karena kami kan baru boleh dikatakan baru 1, 2, 3 tahun pulang dari luar negeri. Meskipun dalam hal ini saya boleh dikatakan tidak puas. Karena yang diajarkan adalah haram halal, dosa, dan ini dan surga neraka. Tapi ya saya coba untuk membaca. Karena budaya membaca yang dikembangkan di dalam keluarga itu cukup membantu. Di dalam keadaan depresi atau apa, saya pada waktu itu malam hari saya masih ingat, saya itu sholat. Karena saya sudah tidak bisa mengklarifikasi pikiran saya, gitu ya. Ini apa sih sebetulnya? Kenapa di dalam hal ini mesti terjadi? Apakah hanya kehidupan ini yang akhirnya harus dijalani, dan bagaimana ke depannya? Kenapa harus menimpa saya? Gitu? Iya, jadi saya kemudian saya serahkan diri sepenuhnya kepada yang memberi hidup. Gitu. Setelah itu kemudian saya coba membuka Quran. Kok kebetulan
kebetulan yang dijumpai itu ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang intinya adalah Tuhan tidak akan memberikan atau hanya akan memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan. Di situ kemudian saya merasa seolah-olah Tuhan tuh menjawab ke saya. Itu, oh ya sudah, kalau ini yang harus saya lalui berarti ya saya mampu untuk melaluinya. Kemudian saya coba untuk balik lagi beberapa halaman ke depan, tertuju pada ayat 216 surat Al-Baqarah. Yang intinya adalah apa yang kamu anggap baik belum tentu baik bagimu. Apa yang kamu anggap tidak baik belum tentu tidak baik. Jadi itu kan ada semacam makna yang terselimur. Oh iya, oke, kehidupan ini begini, ya sudah. Tapi itu tidak mudah memang, karena boleh dikatakan baru 22 tahun kemudian saya self disclosure dan kemudian mulai diwawancarai oleh wartawan secara komprehensif, elaboratif ya itu. Kemarin saya wawancara Bu Amelia Yani ya, dan beliau menceritakan segitu traumatiknya, bahkan sering bermimpi gitu, mimpi buruk gitu, kejadian yang di malam itu, dan saya membayangkan luar biasa gitu ya. Pasti kan bayang-bayang kelam itu akan terus muncul begitu Bu. Apalagi orang yang kita sayang gitu ya Bu. Sangat tidak mudah bisa menerima hal tersebut. Memang tidak bisa dalam hal ini, dan sekarang kalau kita lihat dampak dari peristiwa itu, yang ini trauma tuh bukan hanya kita. Ada golongan kelompok yang banyak yang sebetulnya tertuduh tapi tidak pernah diadili, itu yang terkena itu. Dan di sini saya masih ingat, dan ini yang kemudian menjadi pegangan saya untuk itu. Yang pertama adalah ketika film G30S itu muncul dan kemudian ditayangkan di TV. Kami baru pulang, suami karena kerja di Departemen Luar Negeri waktu itu, pulang dari Amerika Serikat. Anak saya nomor 2, 8 tahun. Dan dia kekeh ingin lihat film G30 PKI itu. Dia lihat mulai dari awal sampai akhir. Gitu. Saya lihat bahwa dia duduk dan kemudian dan setelah selesai dia menghampiri saya. Ketika film itu berlangsung, saya sudah lihat gejala itu. Saya mengajak dia untuk duduk bersama saya atau bersama, tapi enggak. Setelah selesai nonton film itu, dia menghampiri saya dan nanya, "Ma, what is a communist? Was it them who killed Eyang Toyo?" Saya mesti jawab apa? Saya tahu dari pembelajaran saya tentang perkembangan jiwa anak-anak, umur 8 tahun tuh belum mampu pikirannya untuk menjangkau. Lagi pula pertanyaannya, what is a communist? Apakah itu orang atau komunisme sebagai ideologi? Kalau orang, apa yang harus saya jawab? 8 tahun kan yang bisa ditangkap adalah sesuatu yang konkret. Itu. Saya pada waktu itu tiba-tiba sadar bahwa yang ditanya adalah bukan Nani psikolog, tapi Nani seorang ibu. Apa yang mesti saya jawab? Saya belum kasih jawaban. Saya tidak memberikan jawaban karena itu saya pikir itu sulit. Saya bilang, nanti dah, Ibu janji kapan-kapan kalau kamu sudah cukup besar, sudah cukup punya background knowledge itu Ibu ini. Dan disitulah saya sadar bahwa sebenarnya yang ditanya
itu adalah saya oleh Tuhan. Kalau kamu mau menjawab pertanyaan anakmu, kamu sudah harus selesai dengan dirimu sendiri. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, tahun 2000-an ketika ya setelah reformasi kan banyak itu lokakarya, sosialisasi, seminar tentang transitional justice ya. Saya waktu itu diundang tentang itu, diskusi tentang itu oleh Komnas Perempuan. Itu diadakan di suatu hotel di Menteng. Narasumbernya berasal dari Amerika Serikat, jadi bahasa Inggris. Setelah selesai, terus kami pindah ke Aula Perpustakaan Nasional yang di Salemba. Itu bertemu dengan para korban penyintas 65. Melalui penerjemah, narasumber itu mengungkapkan apa artinya transitional justice perlu dilakukan dalam era ini. Terus kemudian saya sambung dengan kemungkinan peluang untuk rekonsiliasi. Tahu apa yang terjadi setelah saya selesai ini? Seorang ibu yang duduk di depan saya itu berdiri. Ibu bisa enak mengatakan itu karena ibu masih bisa tidur di atas kasur yang empuk, makan 3 kali sehari. Saya terkejut tapi sadar bahwa ada error terjadi di sini. Errornya maksudnya gimana, Bu? Error dalam arti kata saya berada dalam suatu situasi yang lebih menguntungkan kan. Lebih nyaman. Yang di dalam hal ini selayaknya saya lebih mempertimbangkan, lebih empati kedudukan itu. Terus terang saya merasa salah dan malu. Meskipun itu bukan suatu hal yang disengaja, intentional. Itu sampai pulang itu saya nggak bisa, sampai sekarang itu masih kebayang itu. Tapi itu menjadi titik tolak saya. Oke, baik, saya memang lebih nyaman, lebih mampu. What can I do dalam situasi ini? Ya karena dari peristiwa itu dampaknya pada akhirnya gitu ya, sangat luas gitu ya. Sangat luas karena kalau kita lihat itu semacam penjungkir balikan tatanan masyarakat secara sosial dan budaya. Tetapi juga kemudian kalau menurut saya bagaimana kita menghadapinya itu sampai seberapa jauh di dalam hal ini kita bisa belajar dari itu. Itu kan yang sebetulnya yang namanya sejarah itu kan sarana cerminan diri untuk refleksi. Tapi apakah ini terjadi? Nanti kita bahas ini lagi, Bu. Tapi sebetulnya tadi di depan tuh saya ingin bertanya gitu ya. Ada nggak sih hal yang nggak bisa dilupakan gitu dari ayah terhadap Ibu Nani? Ada di dalam hal ini. Begini. Ketika kami berdiam di London, ya, kami dimasukkan ke dalam public school biasa. Di public school itu kami bertiga, kakak saya sama adik saya itu adalah satu-satunya kelompok asing non Inggris yang di situ. Jadi kami itu cukup menarik perhatian, tapi mereka baik gitu. Dan saya senang sekolah pendidikan di situ prosesnya saya masih ingat betul. Dan di dalam ini saya merasakan kalau bukan karena pengalaman di London, mungkin saya tidak akan seperti ini. Karena salah satu tugas yang diberikan kepada kami waktu itu kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 4 itu adalah ketika guru kelas saya masih ingat namanya, Miss Margaret. Itu. Beliau mendatangi meja saya,
Dan beliau minta, Nani, why don't you write something about Indonesia? So we can learn a lot about your country. Gitu. Wah, gitu. Memang ada proyek sih untuk setiap murid itu. Mereka diminta untuk membuat suatu proyek, membuat buku tentang hal yang mereka paling minati. Tujuannya adalah yaitu melatih pencarian pengetahuan tentang apa yang mereka melatih dari berbagai sumber dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Oke. Saya bilang sama bapak saya, apa ini, apa yang harus saya ini? Oh, terus kemudian beliau bantu. Nah, ini terkait dengan beberapa bulan sebelum kejadian 1 Oktober. Saya merasa bahwa proses belajar mengajar di Indonesia itu kok lamban, sempit, terus kemudian ini, waduh. Terus saya waktu itu bilang sama bapak, boleh nggak sekolah di luar negeri? Nggak boleh, karena nggak punya uang. Tapi kalau kamu mau sekolah di luar negeri, kamu mesti cari beasiswa sendiri. Oke, gitu. Saya tadinya rencananya, sudahlah apa namanya, SMA gitu. Enggak, SMA kamu harus di sini gitu. Ya sudah, kalau gitu apa namanya, nanti sarjana mulai itu. Tidak juga. Karena kamu harus lulus dulu sarjana di Indonesia. Kenapa gitu? Because you have to know your own people. You have to know how they think. Ada apa ya? Bukankah ilmu itu universal? Tapi ternyata dalam pengalaman saya belajar psikologi, yaitu diversity, equity, inclusivity itu harus ada, harus dipahami. Itu berarti ya salah satu yang nggak pernah bisa dilupakan dari ayah. Ya, dan itu yang kemudian mendorong saya ya melakukan penelitian dan mungkin bahwa kita harus punya satu psikologi Indonesia, manusia Indonesia. Tapi itu sulit. Tapi harus dikerjakan. Iya betul ya, bahwa juga misalnya kita bicara pendidikan misalnya mengadopsi plek-tiplek dari barat juga belum tentu berjalan gitu, karena kan budayanya beda gitu ya. Iya, budayanya beda. Dan itu juga saya alami apa namanya, baik dalam hal ini ketika mendampingi suami dan ketika di dalam hal ini melakukan penelitian bersama teman-teman ini di daerah dan sebagainya. Dan kalau menurut saya justru ini juga mempengaruhi ya kepengertian kita tentang isu-isu yang kita bicarakan. Karena kalau dikaitkan dengan ini rekonsiliasi, truth telling, itu. Truth itu truth atau true. Oke. Dua-duanya dalam bahasa Indonesia benar. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu beda. Jadi pengertian dan pengartian makna dari apa yang kita bicarakan. Kita kan bisa lihat kalau orang itu berbicara, dia bicara hanya sekedar mengulang apa yang biasa dikatakan orang banyak, atau dia betul-betul mengerti apa yang dia ucapkan. Ya, maknanya itu. Ya. Dan bahasa Indonesia itu kan gampang-gampang sulit. Tapi kalau menurut Ibu Nani ya, ayah itu sosok ayah yang seperti apa sih? Apa ya? Disiplin. Dan tapi beliau juga pernah mengatakan gini, kalau orang jadi tentara itu harus disiplin, mulai dari bersikap, berpakaian, berbicara dan bertindak ini. Tapi kamu nanti kalau kamu sudah masuk Ustaz, disiplin kamu tuh di sini. Disiplin berpikir, bukan asal asbun atau rocos atau apa. Maksudnya disiplin berpikir itu bagaimana tuh Bu? Ya, kita selalu dihadapkan pada berbagai pilihan kan. Dalam hidup ini, nggak usah ngomong politik lah. Nah, mana yang kita pilih? Mestinya ada alasan kenapa kita pilih itu. Oke. Untuk apa kita pilih? Dan di dalam hal ini pertanyaan mengapa, untuk apa,
bagaimana itu merupakan satu kesatuan yang memerlukan pertimbangan. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu, memecahkan sesuatu, bukan hanya apakah itu benar jalannya, tapi baik. Baik itu ya ada kandungan etisnya, ada kandungan moralnya. Iya. Mungkin ini juga yang pengen diketahuin sama para Lang Erjal Satset, Bu. Sebagai seorang yang pernah merasakan hidup di era Bung Karno, kalau menurut Bu Nani, Bung Karno itu sosok yang seperti apa ya? Dia orator yang hebat. Adalah orang yang punya kecintaan terhadap bangsanya. Dan di dalam hal ini, kalau menurut saya, pandai. Karena kalau kita lihat di dalam hal ini, pemikiran beliau itu pada waktu itu suatu hal yang luar biasa. Dan juga beliau adalah seorang seniman, suka sekali pada hal-hal yang indah. Itu. Tetapi di sini kalau saya lihat sayangnya adalah pada ide untuk membangun bangsa dalam arti kata dari perspektif pendidikan. Jepang ketika kalah di Perang Dunia Kedua gitu, hancur lebur. Apa yang ditanyakan oleh Kaisar Hirohito adalah, kita masih punya guru berapa banyak? Jerman hancur lebur. Dan konon ceritanya ilmuwan yang terkenal yang ketika itu sudah merancang dan mempunyai rumus untuk membuat roket ke ruang angkasa, itu lari ke Amerika, tapi penelitian mereka dan sebagainya itu dibawa oleh pasukan Uni Soviet. Dan di dalam hal ini Jerman masih punya critical mass of intellectual. Saya memikirkan apa yang dikatakan Bung Karno, saya ingin kembali lagi kepada Pancasila. Beliau selalu mengatakan, saya adalah penggali Pancasila. Karena Pancasila itu saya gali dari bumi Indonesia. Kalau saya boleh interpretasikan itu, tindak lanjut perwujudannya seharusnya adalah pengembangan ilmu-ilmu sosial. Khususnya di dalam hal ini yang akan menyangkut proses pembauran, asimilasi, akulturasi dari berbagai etnis yang ada di Indonesia menjadi satu bangsa Indonesia. Siapa sih yang namanya bangsa Indonesia itu? Kalau meminjam apa yang dikatakan oleh Ben Anderson ya, Imagine Community gitu. Mungkin kalau kita bicara dalam konteks kepribadian nasional atau karakter nasional, maka apa yang disebut manusia Indonesia itu adalah a mosaic multicultural personality. Saya bukan lagi seorang yang dibesarkan dalam budaya Jawa di dalam keluarga, karena saya sudah terekspos. Tetapi sedikit banyaknya secara relatif kejawaan saya masih terasa. Ada. Oh, bagaimana kita masih itu. Ini yang kalau menurut saya seharusnya menjadi fokus dari pembangunan yang namanya sumber daya manusia. Itu kalau saya konotasinya itu lebih kepada siap kerja. Bukan di dalam hal ini, kalau kita bicara manusia, itu di satu pihak, ya ini SDM itu terkait dengan potensi. Potensi yang kemudian bisa diaktualisasikan lewat produksi. Tetapi di lain pihak, itu ada valensi. Karakter manusia Indonesia yang mana yang baik. Yang di dalam hal ini bisa menghayati apa yang Bung Karno cetuskan dalam Pancasila itu. Itu kan berarti pendidikan dalam keluarga. Tetapi ketika kita merdeka,
berapa persen yang sudah menduduki pendidikan formal. Tahun 60-an aja, itu ketika saya masih SD, itu masih terjadi loh pemberantasan buta huruf. Dan di dalam hal ini pendidikan itu bukan menjejali teori fakta, tetapi melatih bagaimana cara berpikir yang baik dan benar. Itu yang Ibu lihat harusnya bisa menjadi fokus juga pada saat itu ya. Betul. Pembangunan SDM, pembangunan karakter manusia Indonesia. Jati diri. Kita kembali lagi ini karena secara bawah sadar yang namanya budaya itu masih budaya lama ya, itu masih hidup itu. Luar biasa banget pembicaraan kita pada hari ini Bu Nani ya. Mungkin ini terakhir ya. Apa pelajaran terpenting dari peristiwa G30S yang menurut Ibu masih suka luput tuh dari buku-buku formal yang ada? Ya kalau menurut saya ya begini, pertama kesadaran kesejarahan. Kembali lagi bahwa menjadi bangsa itulah suatu proses itu. Dan proses itu sebetulnya itu terjadinya itu ya justru dalam kenyataan sehari-harian itu ya kita ini seharian yang diangkat rumput. Itu yang perlu rasakan. Bahwa sejarah, sekarang kalau saya mengamati bahwa sejarah sekarang sudah lebih fleksibel ya, bukan akademik ini. Ada yang namanya sejarah lisan, sejarah tuturan, yang meskipun di dalam hal ini katakan kelasnya itu tidak sama ya, dengan sejarah akademik gitu. Tetapi itu punya kualitas makna yang tidak kalah. Yes. Dan sejarah dan psikologi sosial, psikologi masyarakat itu bertemu pada collective memory yang mungkin tidak tercantum di buku-buku sejarah. Tetapi yang kita ceritakan kepada di antara kelompok kita, tapi juga antar generasi. Ini yang di dalam hal ini perlu kita perhatikan. Ini intergenerational trauma itu sampai seberapa jauh kalau ini. Saya melihat bahwa upaya rekonsiliasi 65 itu lebih cenderung terfokus pada penyelesaian hukum politik. Tetapi dimensi kemanusiaannya, mengatasi trauma, kemana sebetulnya kita dari sini? Oke. Jadi hal itu juga perlu dipertimbangkan. Iya, karena itu yang kemudian suasana atmosfer sosial psikologisnya itu yang akan terbawa dalam kehidupan keseharian sosial kita di komunitas, di keluarga, di kelompok. Oke. Ya semoga dari adanya video ini jadi dapat input-input baru lagi ya tentang selain pengalaman dari Ibu Nani juga hal-hal yang mungkin selama ini belum pernah didengar secara langsung gitu oleh Ibu Nani. Makasih Ibu Nani, sehat-sehat selalu ya Bu. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali kita dengar langsung dari Ibu Nani, anak dari Jenderal Sutoyo, jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Dari kisah ini kita belajar tentang kehilangan, tentang keluarga, dan juga bagaimana sebuah bangsa itu belajar dari peristiwa masa lalunya. Sejarah bukan hanya tulisan di dalam buku-buku saja, tapi di situ ada pengalaman-pengalaman nyata manusia yang pernah hidup di dalamnya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.